Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau masih belajar dari rumah. Berjumpa kembali bersama Ustias. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar muatan budaya Banyumas. Kita masih akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai tata krama dalam keluarga. Nah, kemarin kita sudah membahas tata krama ketika makan, ketika tidur, ketika mandi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tata krama, cara memberikan salam dan menyapa kepada anggota keluarga. Yang pertama, kita bisa simak bersama-sama. Berpamitan kepada orang tua saat kita akan berangkat sekolah. Biasanya kalian dengan mengucapkan salam ataupun dengan mencium tangan ayah bunda. Nah, yang kedua, menyapa orang yang kita kenal saat berpapasan di jalan. Entah itu ketemu kakak, adik, saudara, kita harus menyapa. Dengan hai, hello, atau apa kabar. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, yaitu saling memberi salam kepada anggota kelas. Ketika kalian sudah menaruh tas, biasanya di dalam kelas bertemu teman, jangan lupa memberi salam. Hai, halo, seperti itu. Yang keempat, memberi salam kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah. Jangan lupa, ketika pagi kan biasa ya kita selalu bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tata krama ketika kita duduk di kursi dan di lantai, berjalan, berpakaian, serta menonton televisi ya teman-teman. Nah, itu semua ada sikap yang baik. Yang pertama yaitu tata krama ketika duduk di kursi. Sikap yang baik ketika duduk di kursi, yang pertama yaitu kaki tidak diletakkan di atas kursi ataupun meja, ya. Jadi kaki ya di bawah meja. Nah, yang kedua yaitu kedua kaki itu rapi, tegak dan datar. Jadi nggak boleh disilang, nggak boleh diangkat kakinya. Nah, yang ketiga itu bagi perempuan, kedua lutut itu rapat, tidak boleh membuka kaki dan lutut secara lebar-lebar. Ya, apalagi kalau memakai rok itu tidak boleh. Yang kedua yaitu tata krama ketika duduk di lantai. Nah, misal kita duduk di lantai ini yang sudah diberi karpet. Nah, yang pertama bagi perempuan, ketika kita duduk di lantai, kedua kaki itu kita lipat ke belakang. Nah, juga tidak boleh memakai rok pendek. Ya. Yang kedua, jika laki-laki itu dapat bersila. Nah, ada catatan juga perempuan itu boleh bersila jika bercelana panjang. Ya. Nah, yang ketiga yaitu tidak boleh nongkrong atau jegang. Jadi jongkok seperti itu tidak boleh, tidak sopan ya. Nah, yang ketiga yaitu tata krama ketika kita berjalan. Sikap yang baik ketika kita berjalan tentu saja pandangan kita harus lurus, tidak memberikan kesan sombong atau berlebihan. Tidak dibuat-buat dalam berjalan sehingga mengundang perhatian orang. Tidak boleh yang terlalu menyentrik. Dan yang ketiga, bila melewati orang yang sedang duduk, pasti kita harus bilang permisi, maaf, atau dengan kata-kata yang lain. Nah, yang keempat yaitu tata krama ketika kita berpakaian. Tentu saja disesuaikan dengan waktu, tempat, acara, dan situasi lingkungan. Misal kita akan berkunjung ke tempat yang misalnya berduka, maka kita harus memakai pakaian yang gelap. Misalnya kita akan ke tempat acara yang pesta ataupun liburan, itu kita bisa menggunakan baju yang cerah seperti itu. Nah, yang kedua, keluar rumah berpakaian bersih dan rapi sesuai dengan agama dan budaya bangsa kita. Ya, karena kita agamanya Islam, budaya bangsa kita itu sopan dan santun, maka kita harus berpakaian yang rapi, bersih, panjang, menutup aurat.
Yang ketiga yaitu kancing baju dipasang sesuai dengan baik. Dan terakhir, celana tidak boleh sobek pada bagian lutut. Yang kelima yaitu tata krama menonton TV. Nah, yang pertama kita harus duduk dengan sopan dan nyaman ya. Dan kedua, duduk dan menempatkan diri dengan baik agar tidak mengganggu pandangan orang lain yang sedang menonton. Jadi misal keluarga sedang menonton TV. Nah, kalian duduklah dengan tidak menghalangi orang lain ketika menonton TV. Seperti itu. Yang ketiga, tidak banyak bicara agar tidak mengganggu pendengar penonton lain. Jadi ketika nonton TV tidak boleh berbicara sehingga tidak mengganggu orang yang sedang menonton TV juga. Selanjutnya itu menerima tamu serta cara menghidangkan jamuan kepada tamu. Yang pertama yaitu menerima tamu teman kita sendiri. Tentu saja ketika tamu mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Contohnya, Assalamualaikum. Wajib menjawab dengan Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, membukakan pintu, kemudian menemuinya di depan pintu. Menerima tamu dengan sopan tentunya, dengan wajah yang ceria dan tidak boleh cemberut. Nah, selanjutnya itu mengantar tamu pulang sampai ke pintu. Jadinya diantar sampai dia sampai ke pintu pekarangan. Nah, yang kedua, ketika kita menerima tamu yang sudah dikenal. Nah, di sini ada contohnya. Saat Bagus di rumah, tiba-tiba ada tamu yang hendak mencari dan menemui orang tuanya. Tamu itu adalah Pak Diro, temannya Pak Proto yang sudah lama dikenal Bagus. Nah, Bagus kan berarti sudah mengenal Pak Diro itu. Nah, makanya Bagus menerima Pak Diro dengan baik dan sopan. Contohnya Pak Diro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Diro, silakan masuk Pak, silakan duduk. Terima kasih. Bapak ada nak? Pak Diro bilang seperti itu. Bagus menjawab, ada Pak, Bapak ada di belakang, silakan tunggu sebentar ya Pak. Nah, contohnya seperti itu. Itu yang sudah kita kenal, jadi agak lebih santai. Nah, yang ketiga, jika kita menerima tamu yang belum kita kenal, sebaiknya kita bagaimana ya? Nah, yang pertama, kalau ketika dia mengucapkan salam, maka kita menjawab salam yang diucapkan. Nah, kedua, kita menemuinya di depan pintu, jadi jangan langsung dipersilahkan masuk. Kita menemuinya dulu, kemudian kita menanyakan namanya siapa, alamatnya apa, dan keperluannya apa. Tentu saja dengan bahasa yang sopan. Nah, jika tamu ingin menemui orang tua kita kebetulan ada di rumah, dipersilahkan masuk dan duduk. Katakan supaya menunggu sebentar. Nah, ketika itu kita memanggil kedua orang tua kita. Namun, bila orang tua tidak ada di rumah dan tamu akan segera pergi, dapat ditanyakan, mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada orang tua kita. Nah, yang terakhir yaitu kita menemui tamu harus dengan wajah yang manis dan tidak cemberut. Yang keempat yaitu sikap ketika orang tua menerima tamu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misal kita sedang berada di ruang tamu, maka kita segeralah pindah ke ruangan lain. Nah, juga kita tidak perlu berlalu lalang di ruang tamu. Sedang ada tamu, kita jalan mondar-mandir terus, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu tidak membunyikan radio, tape recorder, ataupun televisi dengan volume yang keras ya sehingga mengganggu. Yang keempat yaitu tidak membuat keributan di ruangan lain. Yang kelima, tidak ikut duduk di ruang tamu dan mendengarkan pembicaraan mereka. Yang kelima yaitu sikap menghidangkan jamuan kepada tamu. Jamuan itu seperti makanan ataupun minuman. Tentu saja kita harus berpakaian rapi dan sopan, menggunakan nampan, ya, menggunakan baki untuk meletakkan makanan atau minuman yang akan dihidangkan. Jadi tidak dipegang dengan tangan
terusan kemudian diletakkan di meja, lebih baiknya itu menggunakan nampan. Yang ketiga, letak nampan itu tidak berada di bawah atau di depan mulut atau hidung kita ya. Jadi ketika kita membawanya itu nggak boleh terlalu atas di depan mulut atau hidung kita. Jadi di agak ke bawah, misal di depan perut kita. Yang keempat itu menaruh jamuan dari nampan meja ke meja dengan mendahulukan tamu baru tuan rumah. Jadi kalian memberikan minumannya itu terhadap tamunya dulu, baru ke tuan rumah, ayah atau bunda kalian, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menyajikan jamuan dengan sikap sopan, bermuka manis, dan tentu tidak boleh cemberut. Ketika ditanya juga kita wajib menjawabnya. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan daring hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.